Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma ma ba'd. Alhamdulillah, kita layak memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk belajar bersama, melanjutkan kajian kita membahas kitab Khudh Aqidatak. Dan pada pembahasan kali ini kita masuk satu bab baru yang diberi judul oleh penulis dengan As-Sunnatu wal Bid'ah, tentang sunnah dan bid'ah. Satu istilah yang barangkali sempat menjadi perbincangan besar di kalangan kaum muslimin, karena ada sebagian yang merasa alergi dengan istilah bid'ah. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan istilah ini sebagai salah satu indikator untuk menyebut seseorang sebagai manusia yang radikal. Sehingga kalau sampai ada khutbah, kemudian dalam khutbah itu kok menyinggung kata bid'ah, maka sang khatib disebut sebagai khatib yang radikal. Baik, sehingga kita mengetahui bahwa di tengah kaum muslimin ada sebagian orang yang mereka tidak mau mendengar kalimat ini, tidak mau mendengar kata bid'ah. Kalau ada kata bid'ah dalam sebuah ceramah atau sebuah pengajian, rasanya aneh dan bahkan ditolak dari awal. Baik, karena itu penting kiranya bagi kaum muslimin untuk memahami agar tidak memberikan sikap a priori ya, ketika dia mendengar istilah seperti ini. Karena terdapat banyak sekali dalil di mana Nabi SAW menyebutkan istilah bid'ah dalam ceramah beliau, dalam khutbah beliau, dan itu disampaikan dalam muqaddimah. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau sering mengatakan, amma ba'du, adapun sesudahnya, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Amma ba'du, sesungguhnya kalam yang terbaik adalah kalamullah dan hidayah yang terbaik adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahasanya sejajar perkara adalah sesuatu yang baru. Kemudian beliau menyinggung bahasanya seluruh bid'ah adalah sesuatu yang menyimpang. Sehingga kalau Nabi SAW sering menyebut ini dalam ceramahnya, maka kita sebagai seorang mukmin perlu menyadari bahwa anti dengan istilah ini adalah satu sikap yang tidak tepat. Bayangkan Anda datang atau Anda hidup di zaman Nabi SAW. Lalu Nabi SAW ceramah. Kemudian kita mendengarnya dan kita mendengar istilah bid'ah itu. Lalu kita kemudian mengatakan, ya Rasulullah, jangan radikal. Istilah ini jangan dipakai. Kami merasa gatal dengan sebutan istilah bid'ah. Ya tentu sikap seperti ini adalah sikap yang tidak sopan. Apalagi itu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Di sini penulis menyampaikan pertanyaan mengawali pembahasan tentang sunnah dan bid'ah dengan pertanyaan, hal fid dini bid'atun hasanah? Apakah dalam agama itu ada bid'ah hasanah? Jawaban yang disampaikan oleh penulis, laisa fid dini bid'atun hasanatun wad dalilu qauluhu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Wa qauluhu, dan Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah adalah dolalah, dan semua yang dolalah itu di neraka. Hadis sahih riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Baik, kita akan fokus di bagian ini, yaitu ayat yang disampaikan oleh penulis surat Al-Maidah ayat yang ketiga, yang berbicara tentang kesempurnaan agama Islam, kesempurnaan syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita akui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariat beliau itu sempurna. Bahkan ini tidak hanya diakui oleh kaum muslimin, termasuk juga diakui oleh orang Yahudi. Karena itu disebutkan dalam riwayat, ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang orang Yahudi kemudian menyampaikan kepada kepada Umar bin Khattab, laqad unzilat fikum ayatun law unzilat fina la ja'alnahu iddan. Sungguh telah turun di tengah kalian satu ayat, andaikan ayat itu turun di kalangan kami, la ja'alnahu idan, tentu waktu turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Kemudian Umar bertanya, ayat apa yang kamu maksud? Dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-yauma akmaltu lakum dinakum, sampai akhir ayat. Atau jawab oleh Yahudi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Saya tahu di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun, dan sedang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu turun. Sehingga Yahudi, mereka mengakui bahwa dalam Tauratnya tidak ada pernyataan kalau Allah telah menyempurnakan ajaran agamanya. Dan itu baru ada dalam Al-Quran. Sehingga menurut Yahudi, andaikan ayat ini turun di kalangan kami, maka itu akan membuat kami sangat bahagia. Bahkan akan kami jadikan waktu turunnya ayat ini, hari turunnya ayat ini, sebagai hari raya, sebagai hari besar. Karena Yahudi punya kebiasaan merayakan hari besar itu berdasarkan latar belakang sejarah tertentu. Ada satu event tertentu yang terjadi di masa silam, dan itu dianggap sebagai event yang istimewa, lalu mereka jadikan event itu sebagai hari raya. Itu kebiasaan Yahudi. Maka ayat ini, surat Al-Maidah ayat 3, menunjukkan keistimewaan syariat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai kenikmatan terbesar bagi kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghairi. Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar bagi umat ini, di mana Allah sempurnakan agama mereka untuk kaum muslimin, untuk umat ini. Sehingga karena agama ini sempurna, maka mereka tidak butuh agama yang lainnya. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullahi wassalamu alaih. Dan kaum muslimin, umat Muhammad, tidak butuh nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain nabi mereka sendiri. Walihada ja'alahu Allah Ta'ala khatamal anbiya'i wa ba'athahu ilal insi wal jin. Karena itu Allah Ta'ala jadikan beliau sebagai penutup para nabi, dan Allah utus beliau untuk yang ajarannya berlaku bagi manusia maupun jin. Maka tidak ada yang halal kecuali yang apa yang Allah halalkan,
apa yang beliau halalkan, wala harama illa ma harramahu, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan, wala dina illa ma syara'ahu, dan tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Sehingga kita berikan catatan untuk ayat ini bahwa surat Al-Maidah ayat 3 itu bercerita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW berupa kesempurnaan syariat. Karena itu ketika Allah menyampaikan sempurnanya agama itu, Allah nyatakan wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari di mana aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Sehingga kesempurnaan agama adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Karena itu jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketika mengakui bahwa kesempurnaan agama adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya kita bersyukur. Bersyukur ketika Allah jadikan untuk kita agama yang sempurna. Dan kalau itu sudah sempurna, berarti tidak ada atau tidak boleh untuk ditambahi. Karena sesuatu yang sempurna ketika ditambahi bukan justru semakin membuat sempurna, tapi justru merusak. Dan kita paham itu ya. Dua mata yang ada di kepala kita sempurna. Ada nggak orang yang bersedia dikasih satu mata tambahan? Dia nggak bersedia. Kenapa? Tambahan satu mata bukan semakin menyempurnakan, tapi merusak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita dua tangan. Ada orang yang misalnya punya 3 tangan, satu tangan bercabang. Itu semakin sempurna ataukah cacat? Kita yakin itu cacat. Sehingga jamaah, sesuatu yang sempurna dikurangi merusak, ditambahi juga merusak. Makanya konsekuensi ketika kita mengakui bahwasanya syariat ini telah sempurna adalah jangan dikurangi dan jangan ditambahi. Kemudian dijelaskan oleh sebagian ulama, fala yutasawwaru ayyaji'a insanun wa yaqtari'u fi syari'ati syai'an li'anna ziyadata 'alaiha tu'addu istidrakan 'ala Allah ta'ala wa tuhi bi anna asy-syari'ata naqisatun wa hadha yukhalifu ma ja'a bihi kitabullah tabaraka wa ta'ala. Fala yutasawwar insanun yazidu 'ala syar'illah wa yakunu ghaira madhmum. Dinyatakan oleh seorang ulama yang bernama Taufiq Al-Wa'i, beliau mengatakan, jika kita mengakui bahwasanya syariat ini telah sempurna, maka tidak bisa kita gambarkan ketika ada orang yang dia membuat sesuatu yang baru dalam syariat, lalu dia dianggap bukan sesuatu yang tercela, padahal yang namanya menambahi aturan syariat tu'addu istidrakan, itu bentuk meralat ala Allah ta'ala, terhadap syariat Allah. Nambahi aturan syariat, kata beliau, tu'addu istidrakan ala Allah tabaraka wa ta'ala, itu termasuk diantara tindakan meralat syariat Allah yang dia berawal dari keyakinan bahwasanya syariat ini masih kurang. Wa hadza yukhalifu ma jaa bihi kitabullah tabaraka wa ta'ala, dan ini bertentangan dengan apa yang ada dalam kitabullah tabaraka wa ta'ala. Fala yutasawwaru insanun yazidu ala syar'illah wa yakunu ghaira madmum. Maka enggak masuk akal kalau ada orang yang menambah-nambahi syariat Allah tapi dia bukan termasuk orang yang tercela. Gimana dia telah melakukan tindakan mengkoreksi syariat Allah tapi dia tidak dicela? Sehingga setiap menambahi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tindakan yang tercela.
Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan sebagaimana keterangan atau apa yang disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, artinya beliau ketika wafat, beliau meninggalkan kami dalam kondisi menjelaskan segalanya. Gak ada satupun keterangan, bahkan termasuk burung yang mengepakkan sayapnya di atas, illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma, kecuali beliau telah menjelaskan tentang ilmunya. Dan itu sebagai bentuk tamthil, perumpamaan yang disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk menunjukkan betapa semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan syariat ini untuk umat. Beliau pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam risalahnya dan juga diriwayatkan oleh ulama yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Enggak ada satupun penjelasan yang isinya keterangan mendekatkan seseorang ke surga atau menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan at-tasrihul jali, penjelasan yang sangat tegas bahwasanya semua amalan yang bisa mendatangkan ke surga telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Sebaliknya, semua perbuatan yang bisa menjauhkan seorang hamba dari neraka juga telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Sehingga nggak ada yang kurang, nggak ada yang kurang. Semuanya telah sempurna. Tayyib. Karena itulah para sahabat Nabi SAW, mereka memahami prinsip ini, sehingga tidak ada dalam kehidupan mereka membuat sesuatu yang baru melebihi dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan membuat yang baru, karena kalian sudah dicukupi. Sehingga nggak perlu nyari, nggak perlu nambahi. Ikuti saja apa yang ada, jangan membuat sesuatu yang baru. Karena ketika seorang hamba dia meyakini bahwasanya Nabi SAW meninggalkan syariat ini dalam kondisi sempurna, maka tugas dia hanyalah ikuti saja yang sempurna, inilah yang akan menyelamatkan kamu. Karena ketika membuat yang baru, tadi disebut oleh Taufik Al-Wa'i, bahwasanya ini termasuk di antara tindakan istidrakan ala Allah tabaraka wa ta'ala, mengkoreksi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Majishun rahimahullah mengatakan, beliau termasuk salah satu muridnya Imam Malik, sami'tu Malikan yaqul, aku pernah mendengar Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalata li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Kata Ibnul Majishun, aku pernah mendengar Imam Malik mengatakan, siapa yang membuat bid'ah dalam Islam dan dia menganggap bid'ah itu sesuatu yang hasanah, sesuatu yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum,
pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Fama lam yakun yauma idzin dinan. Maka jika di hari itu bukan termasuk bagian dari agama, fala yakunul yauma dinan. Maka sampai hari ini pun bukan termasuk bagian dari agama. Sehingga mengklaim ini termasuk bagian dari agama yang layak untuk dipertahankan, dan siapa yang meninggalkannya maka dia harus dipaksa untuk melakukannya. Padahal Nabi SAW nggak pernah ngajarin yang kayak gitu. Dianggap oleh Imam Malik sebagai bentuk tindakan menuduh Nabi SAW mengkhianati risalah. Tayyib. Mungkin bagi sebagian orang merasa berat untuk dengerin yang kayak gini. Saya sendiri juga tidak tahu ya. Jadi kadang begini, ada sebagian orang ketika mendengar satu penjelasan tertentu, dia itu merasa panas. Padahal penjelasan itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, dan ada dalam keterangan para ulama. Kita cuma menyampaikan, tapi mereka dengerin aja udah nggak mau. Dengerin itu sudah merasa panas. Nggak. Seperti perkataan Imam Malik, beliau sangat sederhana dalam memahami ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Beliau sampaikan, karena sudah sempurna, maka siapa yang melakukan satu perbuatan tambahan dalam agama dan dia yakini itu baik, berarti sama dengan menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah, dalam arti menuduh beliau menyembunyikan sebagian syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu mustahil. Karena beliau orang yang maksum, dijaga oleh Allah, tidak mungkin mengkhianati syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebagai amanah bagi beliau. Makanya melakukan tindakan bid'ah itu termasuk di antara, kalau kita lihat di sini, bentuk kriminal kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun klaimnya dia cinta Nabi SAW, klaimnya mencintai, tapi di saat yang sama dia melakukan perbuatan yang itu konsekuensinya adalah sama halnya dengan menyebut Nabi SAW menyembunyikan sebagian syariat. Dan jemaah, Anda bisa perhatikan orang-orang yang melakukan bid'ah, mereka tidak hanya sebatas melakukan sekali, dua kali, tapi mereka jadikan bid'ah itu sebagai prinsip, sehingga jadi ciri khas. Sehingga dia juga ajarkan kepada yang lain, pokoknya yang lain harus seperti ini. Dia paksakan yang lain untuk ikut. Kalau enggak, nanti yang lain dianggap sesat, dianggap menyimpang. Dan itu karakter ahli bid'ah. Semuanya seperti itu. Maka orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia tidak cuma sekali terus ditinggalkan, selesai, enggak. Tapi jadi rutinitas. Sehingga jadi tanda. Akhirnya ketika ada orang yang meninggalkannya, dianggap agamanya kurang. Nah, ketika dikasih penjelasan, Nabi SAW nggak pernah melakukan kayak gini. Ini dibela, ya. Ini dibela dengan dalil-dalil yang lain, misalnya, yang itu nggak nyambung untuk mempertahankan seperti ini. Akhirnya bid'ah itu jadi tradisi, sehingga siapa yang meninggalkannya dianggap telah meninggalkan sunnah. Dan itu sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh sebagian sahabat, nanti kalian akan hidup di zaman yang penuh dengan bid'ah. Sehingga tatkala ada satu bid'ah yang ditinggalkan, masyarakat komentar, laqad turikatis sunnah. Sunnah telah ditinggalkan. Padahal aslinya yang ditinggalkan adalah praktek bid'ah. Tayyib. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid fi Hukmi Taqlid, beliau menyampaikan dialog dengan sebagian ahli bid'ah. Kata Asy-Syaukani, fa idza kana Allahu qad akmala dinahu qabla an yaqbida nabiyahu sallallahu alaihi wasallam,
Fama hadzal ra'yu alladhi ahdatsahu ahluhu ba'da an akmalallahu dinahu. Apabila Allah Ta'ala telah menyempurnakan agamanya sebelum diwafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan prinsip seperti ini yang dia sesuatu yang baru yang dibuat-buat oleh orang yang memilikinya, padahal Allah telah menyempurnakan agamanya. In kana minad dini fi i'tiqadihim fa huwa lam yakmul indahum illa bi ra'yihim wa hadha fihi raddun lil Qur'an. Wa in lam yakun minad din fa ayyu fa'idatin fil ishtighali bima laysa minad din. Kalau memang akidah itu adalah bagian dari agama, ya, fa huwa lam yakmul indahum illa bi ra'yihim, berarti syariat itu belum sempurna menurut mereka kecuali dengan keterlibatan logika mereka. Wa hadza fihi raddun lil Qur'an, dan itu berarti bentuk penolakan terhadap Al-Qur'an. Wa illam yakun minad din, dan kalau itu bukan bagian dari agama, fa ayyu fa'idatin fil ishtighali bima laysa minad din. Lalu apa manfaatnya kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan bagian dari agama? Jadi di sini Asy-Syaukani berdialog dengan ahli bid'ah, tapi bid'ahnya dalam masalah pemikiran. Bid'ahnya dalam masalah pemikiran. Kata beliau, kalau ini bagian dari agama, sementara Nabi SAW nggak pernah ngajarin, berarti itu kan sama dengan meyakini bahasanya agama ini belum sempurna kecuali digenapi dengan logikanya. Dan itu berarti sama dengan menolak Al-Quran. Tapi kalau logika dan pemikiran ini bukan bagian dari agama, ngapain kita capek-capek ngurusi yang kayak gini? Ngapain kita capek-capek mikirin yang kayak gini? Baik. Hal yang sama bisa kita bawa pada praktek amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ada orang yang punya rutinitas melakukan praktek tertentu. Pilihannya dua. Kalau ini bagian dari agama, Anda yakin ini bagian dari agama, padahal tidak ada dalilnya, berarti itu sama dengan mengkoreksi agama. Bantahan yang kedua, atau pilihan yang kedua, oh enggak, ini bukan bagian dari agama, ini tradisi. Kalau itu bagian dari tradisi, kenapa Anda paksa orang? Pokoknya kamu harus kayak gini, kalau nggak kayak gini, bukan bagian dari golongan kami. Kenapa orang harus dipaksa untuk melakukannya? Sehingga jika memang itu satu tradisi, tradisi itu kan sifatnya pilihan. Yang mau melakukan silahkan, yang enggak juga silahkan. Karena sifatnya pilihan. Oh enggak, kamu harus ikut tradisi ini. Loh, apa urusannya kita harus ikut tradisi itu? Lain halnya kalau itu bagian dari agama. Ini wajib, Anda harus mengamalkan. Nah itu diterima. Tapi kalau ini harus Anda amalkan, nah itu dalilnya mana? Tidak ada, tapi Anda harus mengamalkannya. Kenapa? Ini tradisi, Anda harus mengamalkannya. Nah kalau tradisi kan pilihan. Orang Jogja, tapi asli Jawa Timur, dia nggak ikut tradisi Jogja, sah-sah saja. Itu sifatnya pilihan. Kecuali kalau misalnya dalam kondisi tertentu, di mana Anda harus mengikuti tradisi. Misalnya bertamu di rumah orang, ya. Sehingga bagian dari sopan santun adalah menyesuaikan keadaan tuan rumah. Disuruh misalnya duduk di pojok, ya duduk di pojok. Disuruh duduk di depan pintu, duduk di depan pintu. Sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah itu. Karena itu sebagai salah satu bentuk menjaga adab ketika bertamu. Tapi kalau dalam lingkungan masyarakat, orang melakukan dan tidak melakukan, itu pilihan. Karena itu sifatnya hanya tradisi. Lalu kata Asy-Syaukani, wa hadhi hujjatun qahirah wa dalilun azim la yumkinu li sahibir ra'yi ay yadfa'ahu bidafi'in abada faj'al hadhil ayata asy-syarifata aw tasukku bihi wujuha ahli ra'yi. Dan ini merupakan hujah yang kuat, dalil yang kuat. Nggak mungkin bagi orang yang punya pemikiran menyimpang tadi bisa membantahnya.
Sehingga dibawa oleh Asy-Syaukani, jika ada orang melakukan satu perbuatan bid'ah, pertanyaannya, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Baik, kita sepakat ini nggak ada dalilnya. Terus kenapa kamu merutinkannya? Ya ini bagian dari agama. Nggak ada dalilnya tapi diyakini bagian dari agama, itu sama dengan mengkoreksi agama. Waliyadzubillah, dan itu tindakan yang nggak benar, tindakan yang menyimpang. Oh enggak, ini bukan bagian dari agama, ini tradisi. Kalau tradisi, kenapa harus dibelain? Kenapa harus orang lain dipaksa untuk ikut? Padahal yang namanya tradisi itu sifatnya pilihan. Nah, inilah catatan yang diberikan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang kesempurnaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kesempurnaan syariat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tayyib. Nah, sekali lagi jamaah, sebelum kita belajar bid'ah lebih lanjut, bagian ini penting untuk ditanamkan dalam diri kita masing-masing, yaitu meyakini bahwa syariat ini telah sempurna. Ketika seorang hamba telah meyakini syariat ini dengan telah sempurna, maka dia harus mengakui konsekuensinya. Terus konsekuensinya apa kalau syariat ini telah sempurna? Tadi sudah kita jelaskan. Konsekuensinya ketika itu ditambahi berarti itu sama dengan mengkoreksi syariah. Dan bentuk mengkoreksi syariah itu merupakan tindakan yang sangat menyimpang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mengetahui, zat yang maha bijaksana dalam menetapkan syariah. Sehingga bagaimana mungkin seorang hamba yang penuh dengan keterbatasan mengkoreksi aturan yang dibuat oleh zat yang maha mengetahui, maha hikmah, Allah Azza wa Jalla. Baik, wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah tentang pentingnya memahami kesempurnaan syariat agama, sehingga dengan ini kita berharap agar kita semakin mencintai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin mudah untuk mendengarkan mana yang sunnah, dan juga tidak alergi ketika mendengarkan istilah bid'ah, karena tujuan besar kita adalah bagaimana agar kita bisa mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna dan membersihkan noda-noda perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.